You are listening to RMC Radio, Reform Media Center Surabaya, renewing your mind. Salam jumpa pendengar terkasih dimanapun berada. Kembali RMC Radio menyapa semua pendengar dengan satu program yang selalu menarik dalam setiap minggunya, dengan topik-topik hangat yang akan menemani ruang dengar pendengar sekarang dan sampai pukul 8 nanti tentu saja ya. Pukul 18.30 sampai pukul 8 nanti kita akan bersama-sama membahas topik-topik dalam obrolan santai, dan khususnya malam hari ini mungkin pendengar semuanya sudah mengetahui topiknya ya, yaitu Pentakosta dan fenomenanya. Fenomena apa saja yang terjadi pada saat Pentakosta dan sebenarnya bagaimana kita memaknainya. Masih banyak pembahasan-pembahasan seru lainnya mengenai topik Pentakosta dan fenomenanya ini, jadi sayang sekali kalau terlewatkan malam hari ini ya. Untuk mendengar semuanya nanti bisa memberikan komentar ataupun juga pertanyaan tentang topik Pentakosta dan fenomenanya. Nanti kita akan berdiskusi bersama-sama, dan tentu saja di sini sudah hadir juga Pendeta Andi Halim untuk menemani kita bersama-sama 1,5 jam ke depan untuk mendiskusikan satu topik ini yang dimana biasanya banyak terjadi perdebatan, banyak terjadi perbedaan pendapat. Banyak gereja-gereja yang mempunyai mungkin ritual-ritual khusus menjelang Pentakosta, memaknainya secara begitu sakral, atau ada juga yang biasa-biasa saja. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, mungkin kita akan langsung sapa terlebih dahulu Pendeta Andi Halim yang sudah bersama dengan kita di studio malam hari ini. Salam jumpa Pak Andi. Salam jumpa Adelia. Iya, bagaimana malam hari ini Pak? Kita masih dalam suasana Pentakosta ini dan membahasnya bersama-sama ya Pak ya. Bagaimana kabarnya Pak Andi ini untuk malam ini? Ya, puji Tuhan, Tuhan selalu pelihara, dan Tuhan juga masih memberi kita kesempatan untuk belajar firman Tuhan bersama. Iya, kita baru saja melewati momen Pentakosta ini dan langsung membahasnya bersama-sama dalam obrolan santai ini ya Pak ya. Iya. Walaupun udah terlewat, tapi sebenarnya mungkin ini juga akan membuat kita lebih mengerti sebenarnya memaknai dengan benar seturut kebenaran firman Allah itu seperti apa Pentakosta dan fenomenanya. Karena banyak ya Pak ya, banyak hal-hal peristiwa di dalam Pentakosta ini yang akhirnya membuat banyak anak-anak Tuhan berbeda-beda memaknainya, memperingatinya, mengingatnya dengan cara yang berbeda-beda. Harusnya ini akan menjadi pembahasan yang seru ya Pak ya. Iya. Karena selain baru saja, dan ini juga banyak terjadi perdebatan selama ini. Jadi pendengar semuanya jangan ragu, jangan menunggu-nunggu, karena biasanya nih pendengar cenderung menunggu gitu ya, menunggu Pak Andi menjelaskan. Jangan terlalu lama menunggu, langsung saja berikan pertanyaan. Nanti langsung kita akan bahas bersama-sama di sini. Baik Pak, kita bisa langsung masuk ke pembahasan kita nih. Mulai dari mana nih Pak? Ya. Ya, puji Tuhan ya, di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, kita mengalami lika-liku macam-macam permasalahan, dan itu memang Tuhan ya istilahnya Tuhan mengizinkan semua itu terjadi dalam rangka juga mendidik saudara dan saya untuk kita bertumbuh dalam bersama-sama menggali dan merindukan kebenaran yang daripada Tuhan ya. Jadi jangan alergi kalau ada perbedaan-perbedaan atau ada bahkan pertentangan di antara orang percaya, lalu akhirnya sudah kita enggak usah bicarakan ini, enggak usah bicarakan. Kita lebih baik bicara yang aja, yang sama-sama aja gitu ya. Kita enggak usah membicarakan hal yang sensitif. Ini sensitif ya. Nanti bisa bikin marah atau bikin tersinggung. Nanti bisa bahkan perpecahan dan sebagainya. Itu lagu lama ya. Kita nggak perlu takut dengan ketersinggungan atau perpecahan dan sebagainya, karena justru Tuhan tuh mau menguji saudara dan saya untuk di dalam menghadapi hal seperti ini, bagaimana kita tetap punya kerinduan untuk kembali kepada Alkitab. Dan itu ada juga kerinduan saya, dan saya juga percaya itu kerinduan Anda semua. Di dalam kita akan bersatu untuk menggali kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan bukan untuk
saling menuding atau saling menjatuhkan atau saling menghakimi. Tidak, itu bukan spirit orang Kristen ya. Spirit orang Kristen itu adalah kita saling membangun, kita saling menasehati, kita saling mengingatkan ya. Kita saling memperlengkapi satu dengan yang lain sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Nah, itu yang jadi patokan bagi kita, yaitu sesuai dengan kebenaran firman-Nya, bukan sesuai dengan selera aku, selera Anda. Ya, nah ini yang seringkali timbul perpecahan itu seperti itu karena mengikuti seleraku atau selera Anda. Kita bukan mengikuti selera, kita mau ikut kebenaran. Nah, itu harus komitmen bersama ya. Kita bukan mau ikut selera, tapi kita mau ikut kebenaran. Dan kalau kebenaran itu bukan selera. Ya, kebenaran itu prinsip yang mendasar. Itu tidak ada hubungannya dengan selera. Ya, kalau Anda makan makan makanan favorit Anda, nah itu selera ya. Ada orang suka rujak, ada orang suka bakso, ada orang suka nasi goreng ya atau bakmi, pangsit dan sebagainya. Wah, ini bikin lapar ya. Nah, itu masalah selera ya. Tetapi kalau kita bicara kebenaran, itu bukan selera lagi. Itu kita betul-betul mencari kebenaran yang punya prinsip-prinsip dasar yang penting. Nah, ini pendahuluan aja. Oke, kalau sudah sepakat, kalau saudara nggak sepakat ya ini repot ya, masa nanti terus kita bicara dengan dasar yang berbeda. Dasar kita itu Alkitab, nggak ada yang lain. Ya, karena kita percaya bahwa Alkitab itu satu-satunya landasan iman Kristen yang benar. Nggak ada dasar lain. Ya, tidak ada dasar lain. Oke. Nah, sekarang tema kita akan Pentakosta dan fenomenanya ya. Kenapa ini saya tekankan topik seperti ini ya? Karena memang justru sering ribut-ributnya ini di fenomenanya itu, ribut-ributnya di situ ya. Jadi kita harus mencari sebab ini. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta yang sebenarnya dan mengapa ada terjadi fenomena-fenomena demikian. Ya dulu saya waktu nggak ngerti, saya juga bingung ya. Kenapa kok harus terjadi seperti ini? Kenapa saya kok tidak mengalami? Kenapa orang lain bisa mengalami ya fenomenanya itu? Nah, fenomenanya apa ya? Sebelumnya mari kita membaca dulu firman Tuhan yang terambil dari Kisah Rasul pasal yang kedua. Ya, ini sudah sangat terkenal sekali bagian ayat-ayat ini membahas mengenai Pentakosta. Kisah Rasul pasal 2. Kita mulai baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Ya, akan dibacakan oleh rekan kita Adelia. Baik, kita akan membaca Kisah Rasul 2 ayat pertama sampai yang ke-8. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berterbangan dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita?" Iya.
Oke, ini adalah peristiwa Pentakosta. Dan dalam peristiwa itu saya mungkin akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakangnya. Jadi kenapa orang di Pentakosta kok kumpul gitu. Ya. Jadi ini ceritanya Pentakosta itu orang-orang tuh sudah punya tradisi orang Yahudi itu untuk berkumpul pada hari raya Pentakosta. Dan berkumpulnya ya di Yerusalem, ya daerah Yerusalem, dan juga ada beberapa tempat lain yang mereka juga kumpul. Itu namanya adalah hari raya 7 minggu, ya. Hari raya 7 minggu berarti 49 hari, dan satu hari setelah 49 hari itu mereka merayakan itu, dan itu namanya Pentakosta. Dan Pentakosta itu adalah dari kata penta itu 50 ya. Pentakosta itu artinya hari yang ke-50. Ya, hari ke-50 setelah apa? Setelah Paskah. Ya, nah Paskah itu apa? Paskah itu adalah peristiwa di mana mereka mengingat pada waktu mereka sedang di Mesir, ya, diperbudakan di Mesir. Dan mereka setelah tulah yang ke-10, ya ini singkat ceritanya, lalu Tuhan mau membebaskan bangsa Israel itu dari perbudakan di Mesir, ya. Nah, lalu akhirnya Tuhan pakai cara tulah yang ke-10 itu bangsa Israel tidak terkena tulah itu, yaitu anak sulung yang akan dibunuh oleh malaikat, ya, malaikat yang akan membunuh anak-anak sulung pada waktu itu dengan tanda di gerbang rumah mereka itu dibubui darah anak domba, ya, dan akhirnya mereka bebas dari malaikat maut itu, dan anak-anak mereka diselamatkan. Dan mereka dilewati oleh malaikat maut. Nah, dilewati itu arti Paskah yang sesungguhnya. Ya. Jadi arti Paskah itu dilewati oleh malaikat maut. Dan mereka sudah dibebaskan, pada waktu itu juga mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Dan Musa memimpin bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, dan itulah Paskah, ya. Nah, ya benar-benar itulah Paskah. Dan sekarang Pentakosta itu hari ke-50 setelah itu, ya, hari ke-50. Nah, apa sebetulnya yang terjadi pada hari ke-50 itu? Hari ke-50 itu dalam tradisi Yahudi itu adalah hari di mana mereka itu bersyukur karena mereka mengalami panen gandum. Jadi waktu panen gandum mereka itu kumpul dan mengadakan pesta pengucapan syukur kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan sudah anugerahkan kepada mereka, dan mereka sudah panen, mereka berhasil. Lalu mereka mengadakan pesta itu. Selain itu juga disebut sebagai hari di mana pemakluman hukum Sinai, yaitu waktu Taurat itu diberikan, ya, hari ke-50 itu mereka memperingati itu sebagai Taurat yang diberikan Tuhan kepada Musa. Nah, jadi itu hari-hari penting, dan memang ada makna-makna lain. Saya tidak sempat menjelaskan semuanya, tentunya nanti waktunya habis juga. Jadi ini hari yang sangat penting, hari Pentakosta itu, ya, dan itu tradisi turun-temurun terjadi terus sampai pada hari raya Pentakosta, di mana Kisah Rasul 2 itu ditulis. Ya, jadi mereka kumpul dari mana? Mereka itu adalah orang-orang Yahudi yang tersebar di daerah Asia Kecil, ya. Kalau sekarang ya daerah Turki. Nah, itu mereka tersebar di daerah Asia Kecil itu. Itu mereka semuanya berdatangan ke Yerusalem. Ya, jadi mereka orang-orang Yahudi yang di perantauan, mereka sudah terbiasa dengan bahasa
daerah mereka masing-masing ya. Jadi seperti ya kalau misalnya ada saya ini keturunan suku Tionghoa ya. Tapi saya sudah turun-temurun dari nenek moyang saya sudah tinggal di Indonesia dan saya sudah ya istilahnya sudah nggak ngerti lah bahasa asli saya dari daerah saya itu daerah apa nenek moyang saya begitu ya. Dan saya sudah sekarang jadi orang Indonesia yang berbahasa Indonesia. Nah seperti itulah mereka juga dari negara-negara yang macam-macam itu. Dan mereka sudah terbiasa dengan bahasa-bahasa mereka di daerah itu. Nah itulah yang terjadi pada hari Pentakosta itu. Nah lalu peristiwa ini juga di latar belakangi, kita mesti lihat latar belakangnya ya. Jadi di latar belakangi juga dengan perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Yaitu di Kisah Rasul 1 ayat 8 ya, tolong bisa dibacakan oleh Adelia. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ya Pak ya? Ya, Kisah Rasul 1 ayat 8. Baik, kita membacakan Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ini yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ini banyak orang yang juga nggak paham ya. Jadi Tuhan Yesus ini maksudnya apa? Kenapa kok murid-murid harus tunggu di Yerusalem? Ya kamu jangan keluar dulu dari daerah ini, kamu tinggal dulu di sini dan tunggu sampai kamu akan mengalami yaitu tadi kamu akan dibaptis ya dengan Roh Kudus. Ini ayat 8 ini kaitannya coba ya kita akan baca lagi. Di ayat sebelumnya yaitu ayat 4 dan ayat 5 ya ini ayat 4 dan ayat 5. Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 5. Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, ini latar belakangnya. Ini banyak orang yang juga nggak paham dengan latar belakang ini. Kenapa murid-murid Tuhan Yesus tidak boleh meninggalkan Yerusalem dan harus tinggal di situ? Lalu Tuhan Yesus menyatakan suatu pernyataan bahwa Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, ini yang juga orang banyak salah ngerti ini tentang baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu apa? Sepertinya dari ayat ini lalu banyak orang menyimpulkan kalau gitu kita jadi orang Kristen juga harus mengalami baptisan Roh Kudus gitu. Kalau enggak, kita enggak akan menerima kuasa dari Tuhan. Ya, karena Tuhan sendiri yang bilang tuh di ayat 5, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan di ayat 8, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi ini dikaitkan dengan baptisan Roh Kudus itu bahwa Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu menerima kuasa. Nah, jadi ini kan penting ini menerima kuasa. Makanya banyak orang bilang kalau kamu nggak dibaptis dengan Roh Kudus, kamu nggak akan menerima kuasa itu. Dan kuasa itu adalah kuasa apa? Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi kuncinya keberhasilan daripada orang Kristen itu adalah dibaptis dengan Roh Kudus, ya. Dan Roh Kudus akan turun ke atas kamu dan kamu akan menerima kuasa
dan kamu akan menjadi saksi. Mhm. Nah, jadi ya itulah kenapa kita tidak punya kuasa, kita seringkali dituduh tidak punya kuasa Mhm. karena kamu belum dibaptis dengan Roh Kudus. Mhm. Nah, itu. Jadi ini banyak kesalahpahaman di sini ya. Nah, kenapa saya bilang ini salah paham? Karena sebetulnya kita harus kembali lagi kepada apa makna Pentakosta yang sebenarnya dan kenapa kok Tuhan menyuruh murid-muridnya tinggal di Yerusalem Mhm. dan sampai hari hanya, Mhm. dan hari hanya itu ternyata hari Pentakosta. Mhm. Kenapa kok tunggu hari Pentakosta? Kenapa Tuhan harus menunggu hari Pentakosta baru Roh Kudus turun? Kenapa kok enggak saat itu juga misalnya? Saat itu di Kisah 1 ayat 8 itu langsung Tuhan bilang, sekarang Roh Kudus turun ke atas kamu ya toh. Mhm. Dan kamu kuberi kuasa, selesai sudah. Dan itu terjadi kuasanya. Ternyata harus nunggu. Mhm. Nah, ini yang kita harus pelajari bersama. Nah, penjelasan berikutnya lagi ya, semoga ini kita nanti tidak keburu-buru lagi ya ini. Butuh penjelasan-penjelasan ini ya. Jadi kita juga harus tahu latar belakang lagi yang lain ya. Mhm. Nah, latar belakang yang lain itu adalah Tuhan Yesus pernah berjanji kepada murid-muridnya bahwa murid-muridnya ini akan nanti tidak lagi bersama-sama dengan Tuhan Yesus gitu. Jadi Tuhan Yesus akan naik ke surga, tapi Tuhan Yesus janji, kamu tidak akan kutinggalkan sebagai yatim piatu. Artinya Tuhan Yesus itu tidak nanti naik ke surga lalu membiarkan murid-muridnya itu terlantar gitu. Seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Oh enggak seperti itu. Aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepada kamu penolong yang lain. Nah, itu yang Tuhan mau janjikan, yaitu datangnya penolong yang lain. Yaitu siapa penolong yang lain? Nah, kenapa tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu? Dan apa maksudnya penolong yang lain itu? Nah, ini kita harus lihat dengan benar. Kalau kita tidak lihat dengan benar, ya keliru lagi nanti. Kita akan menyimpulkannya secara keliru ya. Mari kita sekarang baca Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat 18 ya. Yohanes 14 ayat 15 sampai 18. Adelia akan bacakan buat kita. Ya, kita akan membaca Yohanes 14 ayat 15 sampai 18. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nah, ini janji Tuhan Yesus. Jadi ini juga dalam rangka Tuhan Yesus naik ke surga dan tidak akan meninggalkan murid-muridnya sendirian. Tapi Tuhan Yesus akan meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Dan Dia yang Roh Kudus itu yang akan menyertai murid-muridnya sampai selamanya. Tapi menyertai murid-muridnya itu dalam rangka apa? Kalau kita nggak paham, ya kita pikir Roh Kudus itu menyertai kita supaya hidup kita enak, supaya hidup kita lancar, supaya hidup kita sehat, supaya hidup kita nggak kena musibah, supaya kita nggak kena penyakit, supaya bisnis kita lancar, dan supaya cepat dapat jodoh atau cepat dapat rumah atau ya pokoknya macam-macam lah. Itu Roh Kudus menyertai kita untuk itu.
itu di luar konteks ya, di luar konteks. Karena kalau kita lihat di ayat 15 itu Yohanes tadi 14 ayat 15, di situ dikatakan jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, ini yang orang Kristen juga tidak memahami dalam rangka apa sih Roh Kudus itu diutus oleh Tuhan. Saya tidak menyangkal bahwa Roh Kudus memang menyertai kita dan bisa memberikan segala-galanya bagi kita dan sesuai dengan kebutuhan kita dan sebagainya. Tetapi ada satu fokus besar yang ditekankan oleh Kristus untuk orang percaya, yaitu kita ini menuruti segala perintah Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa menuruti segala perintah Tuhan? Itu tidak mungkin kita bisa lakukan. Kecuali tadi itu Tuhan memberikan penolong yang lain. Jadi dalam rangka itulah Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus, yaitu untuk kita disertai untuk kita bisa menjalankan perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan itu apa? Perintah Tuhan itu adalah kita hidup menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Menjadi saksi. Itu kaitannya tadi dengan ayat Kisah 1 ayat 8. Ya. Bahwa kamu akan menjadi saksi di Yudea ya toh, kemudian sampai Samaria ya, di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ya. Itulah dalam rangka itulah Roh Kudus diutus supaya kita menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan, dan Tuhan bilang aku tidak akan meninggalkan kamu sendirian. Aku akan menyertai kamu. Gitu. Menyertai dengan apa? Yaitu tadi mengutus Roh Kudus. Nah, inilah latar belakang kedatangan Roh Kudus dalam rangka menjalankan misi kerajaan Allah. Melakukan perintah Tuhan untuk memberitakan Injil. Nah, ini yang harus ditangkap. Jangan Roh Kudus itu membuat saya kaya, membuat saya sehat, tidak sakit, membuat saya hidup enak, lancar semuanya. Itu pemikiran yang terlalu egosentris. Roh Kudus hanya untuk kepentingan-kepentingan pribadi dan kepentingan egois saya. Tidak, Roh Kudus itu diberikan untuk Anda dan saya menjalankan misi kerajaan Allah. Ya, Matius 6 ayat 33 selalu saya dengung-dengungkan, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Fokus hidup orang percaya adalah kerajaan Allah, bukan kerajaan kita sendiri ya. Oke, itu latar belakangnya. Dan sekarang latar belakang yang terakhir yang saya mau sharekan kepada Anda. Nah, di dalam para rasul itu mau diutus jadi saksi, saudara harus melihat kondisi daripada kekristenan pada waktu itu. Saudara jangan anggap kekristenan pada waktu itu sama dengan kekristenan saat ini, yang dimana jumlahnya sudah begitu besar orang-orang Kristen ya, dan agama yang benar-benar eksis, boleh dikatakan pengikut terbesar dari seluruh agama di dunia ini adalah Kristen. Ya, enggak seperti itu saudara ya. Dulu zaman Kristus baru naik ke surga, itu kekristenan itu dianggap agama liar. Ya, agama liar, bukan agama, itu sekte ya, yang dianggap sesat, dianggap melawan tradisi Yahudi karena membuat ajaran-ajaran yang bertentangan dengan prinsip Taurat, dianggap gitu ya, dianggap bertentangan padahal tidak. Nah, lalu ini agama yang sangat dimusuhi sekali pada waktu itu. Jadi ini sudah sekte liar, gurunya juga guru liar sampai disalib gurunya ya toh. Dan ini pengacau ini. Ya, itu bayangkan dalam keadaan seperti itu mereka diminta menjadi saksi. Saya bayangkan kalau seandainya tidak ada hari Pentakosta, ini pikiran secara perhitungan manusia ya, dan memang ini juga logis gitu loh.
Jadi misalnya nggak ada hari Pentakosta, lalu pada maksudnya nggak ada ini peristiwa Pentakosta yang mengejutkan itu ya di pasal 2 tadi, seandainya biasa-biasa aja gitu. Lalu pada hari Pentakosta itu para rasul naik panggung gitu ya. Lalu di tengah-tengah orang banyak, mereka teriak-teriak, saudara-saudara, kami ini diutus oleh Allah menjadi saksi. Anda harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi nggak ada peristiwa apa-apa. Biasa-biasa aja, mereka teriak-teriak gitu. Pasti orang-orang ini dilempari batu. Ya, kenapa? Karena tadi itu sekte liar. Ini orang siapa sih ini? Murid-murid Tuhan Yesus itu nelayan, bukan tokoh-tokoh agama, bukan pemimpin yang dihormati, tapi ini rakyat jelata. Lalu teriak-teriak menjadi saksi Allah. Siapa kamu mau jadi saksi Allah? Ya pasti orang-orang akan melempari mereka dengan batu sampai mati. Ya karena mereka juga membawa sekte liar itu. Jadi Tuhan tuh sudah punya rencana yang luar biasa. Pada hari Pentakosta sampai terjadi fenomena yang memang mengejutkan. Nah, fenomena yang mengejutkan itu apa? Itu suara angin yang keras, lalu lidah api, lalu mereka bisa bahasa lain. Bahasa lain ini sebetulnya tidak diterjemahkan, bukan bahasa roh, ini bahasa lain. Saya lebih setuju terjemahan yang sekarang ini disebut mereka itu berbahasa lain. Ya itu di Kisah 2 tadi, coba kita teliti ya. Ini banyak orang juga salah memahami tentang terjemahan ini ya di ayat 4 itu. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ya, jadi wah ini nanti kita akan juga pasti akan harus membahas bahasa roh ya, tetapi tidak sekarang. Minggu depan saya akan berjanji kita akan membahas tentang bahasa roh minggu depan. Kalau minggu ini, sekarang ini kita bahas tadi fenomena. Kenapa perlu fenomena-fenomena itu ya? Jadi para rasul itu dengan fenomena tadi suara angin keras, lalu lidah api, lalu bisa bahasa-bahasa mereka, yaitu bahasa lain itu maksudnya bahasa-bahasa asal daerah mereka masing-masing yang tadi dari negara-negara lain itu. Mereka bisa berbahasa itu tanpa mereka pernah belajar. Nah orang-orang ramai itu kemudian mendengar para rasul itu bisa berbahasa-bahasa daerah mereka kaget. Mereka sangat kaget dan mereka apa yang terjadi ini. Nah, itu yang mengherankan ya. Itu karena itu mari kita lihat di ayat 7 tadi. Kisah Rasul 2 ayat 7, mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua orang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Jadi perhatikan di sini yang disebut bahasa lain atau orang seringkali pakai sebut bahasa roh itu bukan bahasa yang nggak dimengerti. Itu bahasa yang dipahami, bahasa yang jelas dan mereka menangkap apa yang dikatakan oleh para rasul itu dalam bahasa mereka. Nah, ini yang mengejutkan sekali bagi orang-orang yang di situ. Dan inilah terjadinya Pentakosta itu. Ya, inilah pendahuluannya. Ya, saya berhenti sampai di sini dulu supaya dengan pendahuluan ini kita jelas apa maksud Tuhan murid-muridnya harus menunggu di Yerusalem. Apa maksud Tuhan tunggu hari Pentakosta sampai orang semua kumpul, ya toh? Kenapa maksud Tuhan memberikan fenomena-fenomena itu, ya? Dan ini tepat pada waktunya.
Nah, seperti itulah. Iya, ini beberapa seperti latar belakang begitu mungkin ya yang diceritakan Pak Andi ya. Sebenarnya Pentakosta itu apa? Tadi sempat diceritakan ya, bebas keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Kemudian ada yang supaya lewat tulah itu ya Pak ya, anak yang sulung. Kemudian ini adalah hari di mana orang Yahudi ini berkumpul gitu ya. Jadi ini memang momen berkumpul. Kemudian Tuhan Yesus kenapa harus Pentakosta? Kenapa harus dipaskan pada momen itu? Ternyata salah satu alasannya ya karena pas berkumpul itu ya Pak ya. Iya, orang banyak. Jadi langsung gitu ya, kerjanya tuh langsung langsung jadi menyasarnya itu besar skalanya. Gitu zaman ya. dulu kan belum ada WA ya. Oh iya. Jadi kalau pengumuman susah ya Pak Iya. ya. Kalau ini tadi kita bisa pengumuman paginya, siangnya itu langsung banyak orang bisa tahu. Iya, lagi kumpul semua. Nah, kalau ini memang sudah seperti ritual gitu ya Pak ya, budaya, perayaan gitu ya. Perayaan di mana semua orang akan berkumpul di situ dan momen itulah. Nah, ini yang akan dibahas mungkin nanti lebih dalam ya Pak ya. Iya. Fenomena-fenomenanya itu di dalam Pentakosta ini kenapa kok banyak hal heboh gitu ya Pak ya, dalam tanda kutip ya, heboh gitu ya, untuk turunnya Roh Kudus ini yang disebut penolong yang lain ini tadi, kenapa harus heboh sekali? Dan kata Pak Andi tadi nggak bisa disamakan. Kalau dulu heboh, kenapa sekarang orang-orang banyak yang beranggapan kalau dulu heboh sekarang harus heboh gitu ya. Tapi sekarang heboh juga nggak Pak ya? Ya makanya kembali lagi, hebohnya itu mau buat apa gitu. Karena kalau dulu Tuhan bisa, maka sekarang juga Tuhan pasti bisa. Ya bisa sih gitu ya biasanya kalau kata Pak Andi. Ya bisa sih, tapi untuk apa gitu ya? Tujuannya itu apa? Nah, apakah itu karena keinginan kita semata? Manusia ini kan suka yang wow gitu ya. Nah, ini waktunya untuk bertanya, pendengar semuanya mungkin juga punya pertanyaan-pertanyaan yang seperti Adel ungkapkan tadi. Loh kan boleh Pak, berarti Tuhannya sama gitu kan ya. Kita menyembah Tuhan yang sama, ya boleh. Kalau dulu bisa seheboh itu, bisa sespektakuler itu, sekarang harusnya juga bisa nih di momen Pentakosta ini. Boleh ya untuk bertanya, Pak Andi misalnya kalau seperti ini saya punya kebiasaan gitu ya di gereja saya itu merayakannya seperti ini, itu gimana Pak menurut pandangan Alkitab, kebenaran Alkitab? Itu boleh juga ditanyakan ya Pak ya? Boleh. Oke. Sangat boleh. Semua boleh tanya. Semua boleh tanya ya seputar topik kita Pentakosta dan fenomena yang terjadi. Ya langsung saja 081 357 901628 081 357 901628. Sudah cukup banyak yang bergabung juga di live Instagram kita nih. Untuk malam hari ini ada Lagos 234, salam jumpa. Ada Yosua _BGS, ada Roni Adiel, salam jumpa, terima kasih buat semuanya. Ada Joy Serve, hello katanya. Oke, hello juga. Ada Leasing 28, ada Hendro Kuncoro, hello. Ada juga BBWS 6. Shalom Pendeta Andi dari BBWS 6. Mungkin Pak Andi kenal. Wah, itu kode-kode ya. Sulit itu kode. Ada Rina Listio. Ada Yohanes Hartadi juga. Oke, salam jumpa buat semuanya yang sudah menyimak siaran kita ya dari pukul 18.30 tadi sampai pukul 20. Pastinya kita akan sama-sama membahas tentang Pentakosta karena baru saja nih ya momennya lewat. Nah, apakah pendengar semuanya juga merayakan dengan seperti apa? Nah, boleh untuk di-sharingkan di sini malam hari ini. Bisa juga sambil melihat kita di live Instagram, bisa bergabung langsung untuk memberikan pertanyaan atau komentar @RMCSBY untuk Instagramnya, dan Facebook RMC Radio Surabaya. Bisa melalui inbox ya kalau misalnya di Facebook RMC Radio Surabaya. WhatsApp 081 357 901628. Sudah ada pertanyaan yang masuk ini Pak. Iya. Sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang lain ya. Yes. Ini sudah ada beberapa yang menyapa, mungkin di WhatsApp ada bacakan dulu sebelum masuk ke pertanyaan. Dari Hieronymus, sebentar ya. Kita mau sapa dulu, ada yang sangat setia, ada Pak Penetapan, Mister Penetapan gitu ya. Bapak Elia ya, selamat malam, salam jumpa dari kita yang ada di studio ya. Kemudian ada Pak Aryo. Aryo siap
mendengarkan ya katanya ya. Boleh bergabung Pak Aryo memberikan komentar ataupun juga mau bertanya dengan komentar-komentarnya yang unik ini biasanya Pak Aryo ya. Membuat kita jadi melek lagi malam hari ini. Oke, ada Ibu Melani juga yang bergabung Pak Andi. Oh ya, selamat malam semuanya. Oke, kita ke pertanyaan yang sudah masuk ya dari Hieronymus. Wah ya, ini teman lama juga. Oh, oke, Pak Andi mengenal ya. Salam jumpa, salam kenal dari Adel juga ya untuk Hieronymus. Ini apa Pak? Bapak? Bapak, oke. Selamat malam, mau tanya, apakah ada perbedaan pencurahan Roh Kudus di dalam kitab Yoel 2 ayat 28 dan 29 dengan Kisah Rasul 2 ayat 1-3? Terima kasih. Ya, itu adalah satu nubuatan di Yoel 2 itu yang dikutip oleh Rasul Petrus. Pada saat fenomena itu terjadi dan banyak orang bingung dengan terjadinya fenomena itu, lalu Rasul Petrus mengutip Yoel pasal 2 itu. Dan memang itu berkaitan sekali. Jadi apa yang dinyatakan atau dinubuatkan di dalam Yoel itu digenapi pada hari Pentakosta. Jadi memang yang terjadi ini kan satu fenomena-fenomena yang mengejutkan orang-orang pada saat itu ya. Dan mereka terheran-heran dengan para rasul yang bisa berbahasa daerah mereka, asal daerah mereka. Dan pada waktu itu, pada waktu terjadinya gejala-gejala yang luar biasa ini, memang ada banyak orang yang sangat terheran-heran dengan peristiwa itu. Nah, itu menarik perhatian. Nah, itu yang tadi saya bilang, kenapa kok Tuhan bikin fenomena ini supaya banyak orang yang tertarik dengan ini fenomena yang luar biasa ini. Dan itu saat momentum di mana Tuhan mau pakai ya peristiwa itu untuk menyatakan satu kebenaran yang Tuhan mau sampaikan melalui para rasul. Jadi memang Tuhan sedang memakai para rasul untuk momentum itu menjadi suatu, ya kalau saya sebut istilahnya ini proklamasi. Oke. Nah, jadi ini suatu hal yang sangat penting, yaitu suatu proklamasi yang Tuhan mau nyatakan kepada bangsa Yahudi. Di tengah-tengah berkumpulnya seluruh orang Yahudi dari berbagai daerah, inilah saat yang tepat di mana Tuhan mau menyatakan suatu proklamasi yang penting. Nah, inilah yang saya katakan bedanya dengan orang yang salah nangkep dengan Pentakosta ini. Yang ditangkap itu biasanya fenomenanya. Fenomenanya apa, saudara-saudara? Ya itu tadi, turunnya Roh Kudus. Lalu mereka penuh dengan roh. Lalu mereka bisa bahasa-bahasa lain. Nah, itu yang selalu dicari. Yang dicari itu fenomenanya. Yang dicari itu gejala-gejalanya. Dan mereka ingin mengalami gejala yang sama. Padahal sebetulnya tujuan Tuhan itu bukan gejala-gejalanya tujuan Tuhan tuh. Tujuan Tuhan tuh makna di balik gejala atau makna di balik fenomena. Itu yang saudara dan saya harus tangkap. Kita jangan ribut soal fenomenanya, tapi kita harus menangkap message di balik fenomena atau berita di balik fenomena. Itu yang saudara dan saya harus benar-benar menangkapnya. Kalau kita nggak menangkap ini, kita hanya menangkap fenomenanya, kita akan miss, kita akan kehilangan makna yang sebenarnya. Kita lalu ribut dengan fenomenanya. Fenomena itu gejala di permukaan. Sedangkan makna atau message atau berita di balik makna itu yang mau disampaikan Tuhan. Kita jangan kehilangan maknanya, lalu ribut dengan fenomenanya. Itu salah besar. Oke. Lalu apa yang terjadi dalam
fenomena ini, ya. Nah, saya tadi jelaskan apa yang dikatakan para rasul dalam bahasa lain ini bukan bahasa yang nggak dimengerti dan bukan bahasa aneh-aneh, tapi ini bahasa manusia, bahasa suku, salah satu suku yang di daerah mereka masing-masing, atau bukan salah satu, beberapa suku yang ada di daerah mereka masing-masing. Nah, perhatikan di ayat ke ini ya, ayat 11. Ayat 11. Coba bisa dibacakan oleh Adelia. Dari Kisah Rasul ya Pak ya? Ayat Kisah Rasul 2 ayat 11 sampai ayat 13. Baik. Kita membaca Kisah Rasul 2 ayat 11 sampai 13. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, ya toh. Mereka semua ayat 12 itu tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu. Berarti fenomenanya itu memang spektakuler banget. Membuat orang tercengang-cengang, termangu-mangu dan mau tahu apa artinya. Di balik semua ini mau tahu apa artinya. Nah, seandainya nggak ada fenomena ini, itu yang tadi saya bilang. Ya, lalu Rasul itu teriak-teriak sendiri, "Saudara-saudara, dengarkan saya, ya, saya mau ngomong sama Anda." Dan ngomong bahasa biasa aja gitu. Orang-orang, ya siapa yang mau perhatian gitu sama kamu? Kamu ini orang siapa? Kamu ini nggak ada artinya apa-apa bagi kami gitu. Kamu bukan pemimpin agama, kamu bukan tokoh dan lain-lain, ya toh. Jadi nggak ada yang nganggep pasti. Atau kalau mereka ngomongnya dianggap pengaco, ya itu tadi dilempari batu sampai mati. Tapi dengan fenomena ini mereka terkejut. Dan mereka terheran-heran, kagum, ya toh, luar biasa ini. Tapi ada orang lain yang nggak senang. Nah, itu di ayat yang ke-13 dikatakan mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, jadi selain memang ada yang nggak suka, tapi ada yang boleh dikatakan mayoritas itu mereka terkagum-kagum. Gitu. Nah, inilah momentum yang dipakai Tuhan untuk menyatakan message yang Tuhan mau berikan. Jadi ini suatu gejala atau fenomena yang Tuhan pakai untuk berita ini mau disampaikan. Apa itu berita yang disampaikan? Saya rumuskan 3 hal. Ya, 3 hal. Ya, jadi Petrus waktu itu menjelaskan orang-orang yang menuduh para rasul itu mabuk. Rasul Petrus menjelaskan di pasal 2 itu ayat 15 ya sampai ayat ke-17. Coba dibacakan oleh Adelia. Kisah Rasul 2 ayat 15 sampai 17. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Dan seterusnya. Nah, oke, sekarang saya mau masuk tadi pada 3 hal yang akan saya simpulkan sebagai suatu proklamasi yang datang dari Allah pada hari Pentakosta. Ini yang saudara dan saya harus tangkap. Saudara jangan menangkap fenomenanya dan ingin meniru fenomenanya, tidak. Saudara harus menangkap message-nya atau beritanya yang Tuhan mau sampaikan kepada saudara dan saya. Pertama, fenomena ini dipakai untuk suatu proklamasi bahwa para rasul adalah
rasul-rasul yang memang dipilih oleh Allah sendiri dan diutus oleh Allah untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Ya. Istilah apostol itu yang diutus untuk menjadi saksi. Ini proklamasi pertama. Jadi melalui fenomena itu Allah meneguhkan bahwa para rasul adalah orang yang diutus oleh Allah sendiri. Jadi ini bukan sembarangan ini. Ini fenomena yang Tuhan pakai untuk semua orang takut dan semua orang melihat kebenaran yang datang dari Allah. Nah, itu pertama. Yang kedua, melalui khotbah Petrus bilang ini bukan mabuk mereka, hari baru pukul 9. Dan kemudian Petrus mengutip kitab Yoel. Nah, kitab Yoel ini yang dikutip oleh Rasul Petrus, saudara jangan sibuk dengan ngurusi yang detail-detail yang diucapkan oleh Rasul Petrus di kitab Yoel itu lalu menafsirkan yang enggak. Tapi sebetulnya inti daripada kitab Yoel, kalau saudara meneliti dengan menangkap spiritnya, ini yang penting ya, menangkap spirit atau message di balik fenomena. Ya, berita yang mau diproklamasikan yang kedua ini adalah bahwa Injil sudah waktunya Injil diberitakan kepada semua bangsa. Istilahnya Roh Kudus yang dicurahkan itu, ya, aku akan mencurahkan Roh Kudus ke atas semua manusia. Itu menunjukkan bahwa Injil itu sudah saatnya disampaikan kepada seluruh bangsa. Ini penting proklamasi ini karena apa? Karena bagi orang Yahudi Injil itu atau berita yang dari Tuhan itu ya hanya khusus untuk orang Yahudi aja. Karena Yahudi itu bangsa yang pilihan Allah dan bangsa yang istimewa, dan yang lain itu bangsa kafir yang tidak perlu. Itu bangsa buangan. Ya, yang Tuhan juga tidak suka dengan bangsa kafir. Tetapi Tuhan itu justru mau menyatakan inilah saatnya ya bahwa kasih Allah itu dinyatakan untuk semua bangsa. Dan inilah saatnya Injil diberitakan kepada semua bangsa. Makanya Roh Kudus dicurahkan kepada semua bangsa, tidak terkecuali lagi. Sekarang sudah tidak ada lagi Yahudi dan non-Yahudi. Tidak ada lagi kafir dan non-kafir. Ini semua Tuhan sudah nyatakan bahwa Tuhan mengasihi semua bangsa. Jadi dulu itu kenapa kok Yahudi? Itu karena ada perjanjian mesianik. Itu yang terutama. Perjanjian mesianik. Jadi keselamatan memang datang dari bangsa Yahudi karena perjanjian Allah kepada bangsa Yahudi, Mesias akan lahir melalui bangsa ini. Setelah Mesias lahir, maka semua selesai. Perjanjian Allah kepada bangsa khusus ini, yaitu bangsa Yahudi, semua sudah selesai. Sekarang Allah menyatakan perjanjiannya itu kepada semua bangsa. Ya, semua bangsa boleh mendapat berkat dan anugerah Tuhan. Nah, itu proklamasi kedua. Proklamasi ketiga, mari kita baca ayat selanjutnya, yaitu di ayat sebentar. Di pasal yang kedua ini, setelah Petrus berkhotbah, ya, lalu mulai ayat 37, ya, ayat 37 sampai ayat 41. Ya. Kisah Rasul 2 ya Pak ya? Kisah Rasul 2 ayat 37 sampai 41. Silakan dibaca. Baik. Kisah para Rasul 2 ayat 37 sampai 41. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu.
Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya, jadi ini proklamasi ketiga. Dari khotbah Petrus, orang-orang itu mulai sadar. Ayat 37, saya ulang lagi, saya bacakan ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Lalu Petrus jawab, ayat 38, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus," dan seterusnya. Ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ini adalah berdirinya gereja mula-mula. Jadi ini proklamasi ketiga, berdirinya gereja mula-mula. Ya, ini suatu proklamasi pertama kali yang dinyatakan Allah kepada orang-orang percaya. Jadi sekali lagi, proklamasi pertama adalah diutusnya para rasul. Proklamasi kedua adalah Injil diberitakan kepada semua bangsa. Proklamasi ketiga adalah berdirinya jemaat mula-mula. Maka proklamasi ini hanya terjadi satu kali. Dan untuk seterusnya. Yang jelas, yang namanya proklamasi tidak perlu diulang lagi. Contohnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perlukah diulang? Kalau diulang malah kurang ajar. Ya kan? Proklamasi itu bukan untuk diulang, tapi untuk diperingati. Ya, kenapa memperingati proklamasi? Seperti misalnya Indonesia perlu memperingati proklamasi kemerdekaan. Kenapa? Mengingat apa yang sudah diperjuangkan para pahlawan untuk Indonesia merdeka. Ya, maka kemerdekaan itu juga anugerah Tuhan. Maka kita sekarang meneruskan semangat untuk Indonesia merdeka. Bukan hanya merdeka dari jajahan, tapi merdeka juga dari keterpurukan, merdeka dari para koruptor dan sebagainya. Ya, ini makna kemerdekaan. Nah, ini makna Pentakosta ini juga proklamasinya hanya satu kali dan perlu diperingati terus-menerus, bukan untuk diulang-ulang. Ya, jadi pernyataan Roh Kudus ini, 3 hal pernyataan daripada Roh Kudus ini itu adalah sekali untuk selamanya, di mana sejarah manusia sampai akhir zaman. Tuhan akan meneruskan, yaitu apa? Diutusnya para rasul sebagai saksi Kristus. Itu sampai hari ini saudara dan saya juga menjadi saksi Kristus. Meneruskan tongkat estafet yang sudah dimulai oleh para rasul. Yang kedua, Injil diberitakan kepada semua bangsa. Hari ini kita meneruskan misi penginjilan kepada semua bangsa. Ya, jadi diteruskan. Yang ketiga, berdirinya gereja mula-mula. Sampai hari ini kita melihat bagaimana Tuhan terus mengembangkan gerejanya. Sejak pertama kali didirikan gereja mula-mula itu, sampai hari ini terus berkembang dan tidak pernah lenyap. Ya, artinya misi kerajaan Allah itu bagi juga
dalam pengembangan gerejanya itu tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Tuhan sudah berjanji akan menyertai. Nah, itu 3 hal dalam hari Pentakosta. Dan itu yang saudara dan saya hari ini memperjuangkan. Dan bukan untuk fenomena-fenomenanya, tetapi kita percaya Roh Kudus yang sudah dicurahkan pada hari Pentakosta juga Roh Kudus yang menyertai saudara dan saya sampai hari ini. Nah, ini bukan berarti tidak ada problem, banyak pertanyaan, banyak diskusi atau banyak itu tentang baptisan roh, tentang kepenuhan roh, tentang bahasa roh dan sebagainya. Nah, itu nanti kita akan lanjutkan pada diskusi-diskusi berikutnya. Berarti memang tadi itu masih menggantung ya Pak ya. Kalau kita dia membaca ada kata baptisan roh gitu ya. Ada berkata-kata dengan bahasa lain yang sering diidentikan bahasa roh. Ini memang belum masuk pada sampai kesananya nih kelihatannya Pak ya. Nggak terasa ya Pak, ini sudah hampir pukul 8 ini soalnya ya. Semua pendengar kelihatannya ini menyimak dengan sangat serius. Jadi belum terlalu banyak pertanyaan yang masuk karena ini mungkin mencerna kelihatannya ya. Ya, masih ada kesempatan nanti untuk bergabung di hari Kamis juga, kita ada Q&A ya, question and answer. Di sana mungkin pendengar bisa memberikan pertanyaan jauh lebih banyak lagi dan lebih menantang ya. Sudah ada pertanyaan dari Bapak Elia ini Pak kelihatannya. Tapi sebelumnya kita sapa-sapa sebentar ya. Sudah banyak nih yang bergabung di live Instagram kita. Terima kasih nih buat semuanya yang sudah bergabung di live Instagram kita. Ada Lina Sud. Ya, salam jumpa, salam kenal juga buat Lina Sud. Ada Diana Intan, Diana Intan, ada Smart Fotografi, ada Chris Kristan, ada Ibu Yunika Martini, ada Huta Pea Olivia, ada Esther Halim, ada Yusak Wibisono. Halo, oke. Makasih semuanya ya. Salam jumpa, salam kenal, selamat menyimak sampai pukul 8 nanti. Masih ada sedikit waktu untuk mendengar semuanya yang ingin bergabung masih bisa. Jika pertanyaannya belum dibahas untuk malam hari ini, kita akan membahas, Pak Andi akan menjawabnya di kesempatan Q&A ya. Question and answer bersama Pendeta Andi Halim pada hari Kamis, jamnya sama pukul 18.30 sampai jam 8 malam ya. Jadi jangan lewatkan hari Kamis juga dengan topik yang sama, karena nggak mungkin selesai ini ya kalau dibahas dalam satu kali pembahasan. Nanti kita akan bahas lagi dengan lebih mendalam di Q&A. Nanti pendengar bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah lebih dalam lagi untuk topik Pentakosta dan fenomenanya. Oke, langsung Pak ya. Di waktu yang ada ini kita menjawab pertanyaan dari Bapak Elia. Yang pertama, berarti ada ratusan, enggak ya? Berarti Tuhan bekerja dalam momentum perayaan agar PI bisa langsung dibawa keluar Israel sampai ke ujung bumi. Menarik. Sehingga kita di Indonesia kebagian kabar baik ini. Kedua, berarti Pentakosta adalah amunisi kita bisa melakukan perintah Tuhan. Tanpa ini, kita tidak mungkin menjadi seorang Kristen sejati. Amunisi ini apa? Saya yang kurang jelas ini. Amunisi itu ini kan Pak? Bahan peledak. Iya, perlengkapan itu, senjatanya, itunya, alatnya di dalam senjatanya tuh ditembakkan itu Pak. Mbak Andi nanti mungkin bisa menanggapi ya. Berarti Pentakosta adalah amunisi kita untuk bisa melakukan perintah Tuhan. Tanpa ini apakah berarti tidak mungkin menjadi seorang Kristen sejati? Tidak mungkinnya dipertegas ini Pak. Kalau tanpa Pentakosta apa tidak mungkin berarti menjadi seorang Kristen sejati. Dan yang terakhir, berarti Pentakosta ujungnya adalah berita mempersiapkan kerajaan Allah. Kalau kita sekarang berita Pentakosta untuk kepentingan kita, berarti sesat ya Pak? Begitu. Mungkin yang nomor 2 dan nomor 3 ini yang bisa ditanggapi Pak. Oke. Jadi apakah Pentakosta ini suatu amunisi untuk orang Kristen bisa melakukan perintah Tuhan? Ya, kita bisa menjadi Kristen sejati dan sebagainya. Ya begini, jadi Pentakosta itu kan tadi saya bilang suatu proklamasi di mana Tuhan mengutus para rasul. Dan proklamasi di mana Injil diberitakan kepada semua bangsa. Keselamatan sudah sampai kepada saatnya, sudah sampai kepada semua bangsa. Dan proklamasi berdirinya gereja mula-mula yang terus diteruskan sampai hari ini. Jadi menurut saya
ya saya kurang jelas dengan istilah amunisi tadi. Jadi menurut saya ini memang suatu saya lebih senang pakai proklamasi aja begitu. Proklamasi di mana Tuhan sudah menyatakan anugerahnya kepada semua bangsa, dan saudara dan saya sekarang diutus untuk menjadi saksi-saksi bagi kemuliaan Tuhan dan bagi pelebaran kerajaan Allah. Nah, itulah berita, 3 hal berita yang saya mau tekankan di dalam hari Pentakosta. Jangan sibuk dengan fenomenanya. Itu. Jadi saya mau menekankan kembali mengenai fenomena ini. Saya pernah kasih ilustrasi ya mengenai fenomena ini. Jadi seperti fenomena itu kan tanda-tanda ajaib yang terjadi. Kita jangan terjebak pada tanda-tandanya, tapi kita di balik tanda ada makna yang mau disampaikan. Nah itu tadi. Jadi saya pernah kasih ilustrasi, kita ini mau ke Jakarta, kita membutuhkan tanda lalu lintas, petunjuk jalan itu, arah ke Jakarta itu kemana. Lalu kita kan bukan cari tanda untuk kita istilahnya mengambil tanda itu untuk kepentingan kita. Tanda itu setelah kita lihat, kita tahu ya, kita tetap lewati begitu aja tandanya. Nggak perlu dicopot toh tandanya, itu nggak perlu kita lepas lalu kita bawa pulang tandanya. Itu bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah tanda itu adalah untuk petunjuk saya bisa mencapai tujuan saya. Jadi jangan tanda itu yang jadi milik saya. Tanda itu hanya kita lewati aja. Tapi yang penting adalah makna di balik tanda, yaitu apa? Arah ke Jakarta itu saya sekarang bisa ngerti. Itu. Jadi jangan saudara sibuk dengan tanda itu. Misalnya tandanya apa? Lidah api. Tuhan, saya kepingin lidah api Tuhan. Ya toh. Buat apa kamu dikasih lidah api itu? Apa tujuannya? Ya toh. Tuhan, saya kepingin suara angin keras Tuhan. Lalu mic-nya ditiup-tiup ya gitu. Ya, terus disebul-sebul gitu. Nah, itu buat apa juga? Tuhan, saya ingin bisa berbahasa lain Tuhan, bahasa suku-suku lain. Yaitu apa maksudnya? Itu karena itu berkaitan dengan konteks ya keyahudian waktu itu, yang lagi dari berbagai macam daerah macam-macam gitu. Tuhan mau pakai itu. Jadi saudara mengejar tanda itu Anda menjadi justru kehilangan akan makna yang terpenting yang saudara harus nangkap tentang hari Pentakosta. Nah, itu berita yang saya mau sampaikan. Yang ketiga berarti Pentakosta ujungnya adalah berita mempersiapkan kerajaan Allah. Kalau kita sekarang berita Pentakosta untuk kepentingan kita, berarti sesat ya Pak? Ya, miss dari yang sebenarnya, yaitu bahwa Pentakosta ini adalah saatnya kita memberitakan kebenaran sampai ke ujung dunia. Bukan yang seperti Pak Andi tadi bilang ya, mengharapkan Roh Kudus ini justru untuk kepuasan kita, untuk kepentingan kita, untuk segala sesuatu yang bersifat egosentris. Kenikmatan pribadi itu nggak ada, itu nggak perlu dicari. Kenikmatan pribadi itu Tuhan sudah pasti kasih. Tetapi ada suatu misi yang besar yang Tuhan mau saudara dan saya kerjakan. Mungkin karena sedikit melencengnya ini di kata penolong yang lain itu ya Pak ya. Seperti penolong tuh seolah-olah kan untuk diri kita Pak, untuk kepentingan kita. Kita manusia butuh ditolong, itu butuh miss dihibur lagi gitu ya Pak ya biasanya. Miss lagi itu. Makanya seringkali orang tuh kesalahan besar tuh seperti saya pernah kasih tahu ya, ada seorang teolog yang mengkritik orang Kristen kalau membaca Alkitab selalu dikaitkan dengan kepentingan pribadi. Padahal kita baca Alkitab itu supaya justru kita tuh belajar menyangkal diri dan pikul salib dan mengutamakan kerajaan Allah lebih daripada kepentingan pribadi. Nah itu yang Tuhan mau ajarkan kepada saudara saya. Makanya kalau kita lihat ini sangat sinkron sekali dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi jangan cari untuk kepentingan ego. Kalau tadi penolong yang lain ditafsirkan untuk kepentingan pribadi, itu juga salah besar. Karena penolong yang lain itu ayat 16 ya. Kita harus kaitkan dengan itu
Yohanes 14 ayat 16 itu harus dikaitkan dengan ayat 15. Yaitu kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, dalam rangka menuruti segala perintah Tuhan, Tuhan kasih penolong yang lain. Jadi bukan dalam rangka kamu untuk kepentingan ego-egomu itu, bukan. Tapi dalam rangka mentaati perintah Allah. Pak Andi, ini tinggal 5 menit nih kebersamaan kita, tapi ada pertanyaan yang masuk. Pak Andi mau menjawab atau gimana? Ya, coba dibacakan. Saya bacakan ya. Kalau misalnya kira-kira menurut Pak Andi panjang, kita simpan ya Pak ya untuk Kamis ya. Tersambung dari Lagos 234. Saya pernah dengar Pentakosta kedua dan Pentakosta ketiga. Yang tadi Pak Andi sempat singgung juga ya. Benar. Bisa dijelaskan apa itu? Terima kasih dari Lagos 234. Gimana Pak? Ya, saya singkat aja kasih tips itu, nanti akan saya jelaskan lebih lengkap di hari Kamis ya. Oke. Q&A pada jam yang sama pada hari Kamis yang akan datang. Jadi Pentakosta kedua dan ketiga itu tafsiran yang salah. Saya tegaskan itu tafsiran yang salah. Bahwa sekali lagi Pentakosta itu tidak akan diulang lagi. Proklamasi tidak akan diulang lagi. Kemerdekaan Indonesia, proklamasi kemerdekaan tidak akan diulang lagi. Demikian juga proklamasi yang terjadi pada hari Pentakosta itu tidak akan diulang lagi. Jadi kalau ada Pentakosta kedua, ketiga, nanti ada keempat, ada kelima, ada ke-10. Wah, tidak selesai-selesai itu nanti proklamasinya ya. Menurut saya itu tidak benar sama sekali. Ya, Pentakosta kedua itu ditafsirkan ada peristiwa di Azusa Street ya di Amerika, lalu Kanada, lalu terjadinya ini bahasa roh ya, bisa terulang kembali. Wah, ini Pentakosta muncul lagi ya toh. Lalu Pentakosta ketiga ya zaman kita sekarang ini dianggap ada Pentakosta yang baru lagi itu untuk mengusir COVID-19. Wah, ini sudah penyelewengan dari Pentakosta ini Jadi ya. Ini memanfaatkan momen Pak ya, mumpung heboh semua butuh sesuatu yang menghebohkan, yang cling gitu, menyembuhkan gitu tiba-tiba. Jadi dimanfaatkan momennya. Kalau ini momen berkumpulnya bangsa Yahudi, nah ini momen berkumpulnya semua orang menantikan keajaiban. Tapi ternyata Pentakosta ketiga ya tidak berhasil mengusir COVID-19. Tapi sekarang masih bercokol terus. Oke, ya itu tadi sedikit jawaban, tapi mungkin bisa lebih lengkap di hari Kamis ya Pak ya, untuk Q&A. Jadi pendengar semuanya jangan lewatkan program Q&A hari Kamis 4 Juni pukul 18.30 masih dengan topik yang sama, Pentakosta dan fenomenanya. Tadi Pak Elia sempat menjawab sebentar nih Pak, amunisi sama dengan bahan bakar maksudnya. Ya, semoga sudah cukup menjawab juga, menanggapi dari setiap komentar dan pertanyaan dari Bapak Elia. Terima kasih semua yang sudah bergabung untuk malam hari ini. Mungkin Pak Andi bisa sedikit memberikan penutup dan menutup di dalam doa untuk obrolan santai malam ini. Ya, puji Tuhan saudara ya, bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu, dan Tuhan terus menegaskan akan misi kerajaan Allah yang Tuhan sudah istilahnya perintahkan kepada kita semua untuk kita menjalankan misi kerajaan Allah itu. Dan kita bukan ditinggal sebagai yatim piatu, tapi Tuhan selalu menyertai kita dengan Roh Kudus yang diutus untuk menjadi penolong bagi kita dalam melaksanakan segala perintah Tuhan. Kita sungguh bersyukur untuk semuanya ini, dan ini sudah dibuktikan Allah dalam penyertaan bagi gerejanya sampai hari ini, di mana gereja Tuhan tidak akan lenyap karena Tuhan selalu menyertai dan berjanji menyertai sampai akhir zaman. Puji Tuhan, mari kita tutup dalam doa. You are listening to RNC Radio, Reform Media Center Surabaya, renewing your mind.